Hai Cancer, selamat datang di bacaan kamu untuk bulan September ya. Ini adalah bacaan umum, artinya menarik energi banyak Cancer, jadi nggak akan mungkin cocok buat semua Cancer ya. Jadi kalau nggak cocok ya ambil aja yang positif yang bisa kamu ambil, atau jadikan ini sebagai konten hiburan semata, oke? Nah, aku punya kartu pertama adalah Newcomers, Speed, Active, Enthusiasm. Mungkin di sisa bulan Agustus ini kalian tuh sudah sibuk banget ya, sudah sibuk banyak kegiatan, atau kalian merencanakan untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan baru nanti di bulan September, dan kalian sangat antusias melakukan itu. Ini ada energi yang bagus sekali yang bisa jadi drive atau uh, jadi apa ya istilahnya, mendorong kamu buat melakukan hal-hal yang baru yang menarik gitu ya. Ada juga beberapa di antara kalian yang nanti akan bisa misalnya belajar sesuatu yang baru, ikut seminar, kursus, pelatihan, atau mengikuti atau belajar sesuatu pengetahuan yang untuk skill ya, upgrade skill kamu itu. Dan ini ada yang sudah kamu rencanakan, ada beberapa di antara kamu yang sudah merencanakan ini bulan-bulan yang lalu, dan bisa kamu wujudkan, bisa kamu lakukan nanti di bulan September. Dan beberapa di antara kalian juga sudah mendapatkan hasil sebenarnya di akhir bulan ini, tetapi akan lebih banyak suksesnya, hasilnya ya, itu bisa kalian maksimalkan nanti di bulan September. Beberapa keinginan kamu mungkin, atau kamu punya keinginan yang selama ini menjadi doa kamu ya, sudah kamu bawa dalam doa, sudah kamu usahakan dalam pekerjaan dan usaha setiap harinya, itu memiliki potensi untuk terwujud di bulan September. Semua ini sebenarnya karena kesabaran dan ketelatenan kamu juga gitu. Jadi mungkin kamu sebelumnya ini sudah menjalani proses yang panjang sampai nanti kamu benar-benar mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan aku berharap ya semua Cancer akan mendapat sukses besar di bulan September nanti ya. Selain ada hal-hal yang bagus, ada berkat atau anugerah yang mungkin bisa kamu dapatkan di bulan September, bukan hanya dalam bentuk misalnya harta benda ya, atau uang, atau misalnya ada yang ingin sukses karir sehingga mungkin di bulan September bisa naik, bulan September sorry belibet mungkin di bulan September bisa naik jabatan atau dapat promosi ya. Tapi keberuntungan ini mungkin juga dalam bentuk kamu mendapatkan orang-orang atau teman-teman yang baik, teamwork yang solid, yang bisa untuk kerja bareng, yang nanti akan meraih kesuksesan bersama. Teman-teman yang baik, keluarga yang support itu adalah anugerah yang luar biasa ya. Apalagi jika kamu bisa mengharapkan atau mengandalkan keluarga kamu sebagai support system, itu luar biasa. Kenyataannya di luar sana gak semua orang itu bisa mengandalkan keluarganya. Kadang-kadang mereka justru lari ke orang lain, ke orang luar gitu ya, karena keluarga sendiri mungkin tidak bisa jadi support system, tidak mendukung, yang malah lebih banyak membuat masalah gitu. Jadi kalau kamu keluarga kamu adalah keluarga yang bisa memberikan support untukmu, itu benar-benar suatu keberuntungan besar juga. Jadi keberuntungan besar dan rezeki besar itu bukan hanya dalam hal materi atau harta benda semata,
tapi ketika kita dikelilingi oleh orang-orang baik yang memberikan cinta yang tulus, kasih sayang yang tulus, bantuan yang tulus, ya, itu juga ada rezeki yang besar gitu. Uh, Sukses itu juga bukan tentang seberapa kayanya kita atau seberapa tingginya jabatan kita gitu, seberapa banyak uangnya, enggak. Bahkan ketika kita berhasil membangun sebuah teamwork atau membangun sebuah keluarga yang harmonis, yang saling mendukung, itu pun kesuksesan loh. Jadi sukses itu bisa dalam berbagai aspek. Bahkan ketika kita istilahnya kita nggak punya harta benda yang berlimpah dan kita hidup dengan simple, dengan sederhana saja, tetapi kita bisa memanage perasaan kita tetap bahagia, tetap bersyukur setiap hari, itu pun juga suatu sukses gitu. Jadi sukses itu asalnya banyak sekali. Jangan menganggap sukses itu sebagai sesuatu yang harus wow, harus besar, harus kelihatan, harus bisa dipamerkan gitu ya. Bahkan ketika kita sendiri yang tahu ya, misalnya kita bisa dari orang yang gak bisa, misalnya kita punya kebiasaan buruk nih, suka nelat, suka ngaret gitu ya, lalu kita berdisiplin ya, kita merubah diri kita, lalu berhasil disiplin waktu, datang tepat waktu, mengerjakan segala sesuatu, tidak menunda-nunda. Dari yang sebelumnya suka menunda-nunda, suka ngaret, kemudian menjadi orang yang disiplin waktu dan mengerjakan semuanya tepat waktu. Perubahan ini mungkin gak dinotis oleh orang lain gitu, mungkin hanya kita sendiri yang tahu, tapi sebenarnya ini juga kesuksesan gitu. Dan jadi kesuksesan ini jangan hanya diukur sebagai sesuatu yang besar dan sifatnya materialistik ya teman-teman. Banyak sekali aspek dalam kesuksesan, bahkan dalam segi hubungan kita dengan Sang Pencipta pun ya. Misalnya sekarang kalau kita flashback ya, kita bandingkan kita dulu dan kita sekarang. Mungkin sekarang kita lebih bisa berpasrah sama Tuhan, lebih bisa mengandalkan Tuhan dalam segala apapun yang kita lakukan, dibanding ketika dulu, ketika kita masih sedikit-sedikit cemas misalnya ya, dan gak percaya akan mujizat gitu, akan kuasa Tuhan yang benar-benar bisa terjadi dalam hidup kita. Itu pun juga suatu kesuksesan gitu. Itu kan gak kelihatan gitu ya, itu gak kelihatan loh, itu hanya kita sendiri yang tahu gitu. Tapi ya sukses itu sebenarnya nggak perlu validasi dari orang lain, tidak perlu orang lain tuh tahu juga gitu, karena itu tentang diri kita, itu tentang pencapaian kita, dan pencapaian itu bukan hanya masalah materi, bukan hanya masalah uang dan sesuatu yang terlihat wow, apalagi kelihatan oleh orang. Sukses dalam memanage pikiran itu juga kesuksesan. Misalnya kita sebelumnya gampang stres karena overthinking, lalu kemudian sekarang kita menjadi orang yang lebih tenang, menjadi orang yang lebih bisa mengendalikan pikiran kita, itu pun juga sukses gitu. Jadi sekali lagi, kesuksesan itu aspeknya banyak sekali ya. Nah, gardening, planting, farming, investasi, apa yang kalian tanam ya, apa yang kita tanam ya, ini adalah hukum semesta sebenarnya. Apa yang kita berikan akan kembali kepada kita, apa yang kita berikan pada orang lain itu juga sebenarnya akan kembali kepada kita, termasuk apapun ya, bukan hanya benda, tetapi misalnya
bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memberikan respon terhadap orang lain. Nah, itu juga tanaman kita, bagaimana kita bereaksi terhadap sesuatu, ya. Jadi kita perlu benar-benar pay attention, teman-teman, dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita actionkan atau lakukan, apa yang kita rasakan. Karena semuanya ini benih, dan benih itu sekali ditanam dia bisa berbuah gitu. Misalnya benih itu adalah pikiran yang negatif gitu ya. Kita punya satu benih pikiran kecemasan misalnya, dan kecemasan itu kita bumbuin terus gitu. Kita terus berpikir negatif, takut sesuatu yang buruk terjadi, terus kita pikirkan. Ketika kita terus memikirkannya, itu seperti kita memberi pupuk sama benihnya, ya akhirnya menjadi subur. Kita harus hati-hati, karena ketika benih itu sudah menjadi subur, maka dia akan bisa menjadi mematerialisasi gitu, bisa menjadi kenyataan. Ya akhirnya apa yang kita cemaskan bisa terjadi karena apa ya? Karena kita sendiri yang membuat benihnya tumbuh subur. That's why kita mesti pay attention dengan benihnya itu apa. Kalau kita mau tumbuhnya sesuatu yang bagus, berarti kita mesti tanam benihnya yang kualitasnya bagus juga. Kualitas bagus apa? Love, cinta, memberi, kemurahan hati, bahkan senyum itu aja suatu benih yang bagus, ya kan? Keramahan, baik hati, suka menolong, ya, tidak sombong. Itu juga sebuah benih yang bagus gitu, benih yang baik. Nah, kita harus mulai pay attention untuk menanam benih-benih yang bagus ini dan dirawat dengan ya bagaimana kita merawat atau memupuknya, ya terus menerus melakukan hal-hal yang baik gitu, supaya ya kita akan panen hal yang baik juga, karena semesta akan mengembalikan apa yang kita lemparkan gitu, apa yang kita proyeksikan itu nanti akan mantul kembali ke kita. Jadi kalau kita mau hasil yang baik, ya kita investasikan untuk perbuatan baik dan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, kalau berhubungan dengan uang, ya mungkin bulan September ini membuka peluang kalian untuk berinvestasi, tapi harus jeli ya, memilih investasi yang benar-benar sehat, yang terjamin gitu ya, terjamin legalitasnya dan aman ya. Dan investasi ini seperti apa ya, passive income ya, jadi duitnya kerja sendiri gitu, kita nggak kerja, duitnya yang kerja gitu ya. Ini sesuatu yang bagus ya, dan menggiurkan ya kan. Siapa yang nggak ingin ya kita nggak kerja tapi duit datang gitu. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Banyak juga orang yang berinvestasi tapi malah merugi ya. Kalau memang kamu kepingin investasi, survei dulu mana investasi yang benar-benar aman, resmi ya, dijamin oleh lembaga keuangan negara yang memang menguntungkan ya. Jadi jangan mudah tergiur oleh iming-iming, belum udah dikasih tahu nanti hasilnya sekian juta, sekian puluh juta. Itu yang terjadi ya. Orang dibuat terlena karena udah diiming-imingi hasilnya duluan, tanpa ngerti ini nanti gimana ya jalannya, bagaimana resikonya gitu ya. Jadi bijaklah dan cerdas dalam berinvestasi ya. Oke, inilah bacaan untuk kalian Cancer. Semoga ini bermanfaat ya. Kalau kamu suka, komen,
like dan subscribe. Please share juga video ini ke semua sosial media kalian. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.